Yang ketiga, tersebut antara lain Undang-Undang tentang pengusutan penuntutan dalam peradilan. Peradilan tidak boleh melakukan tindakan pidana ekonomi, korupsi. Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955. 2. Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Menangkap sinyal bahwa saudara-saudari Indah Wayu Widiawati melakukan suap, yaitu terkait penerimaan CPNS tahun 2010 sebesar 110 juta dan penempatan 45 juta. Denda pasal rehabilitasi mengingat dasar berpikir pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Nomor 3208 tahun 1981 Nomor 78. Saya minta dengan penuh hormat rehabilitasi atas denda atas dugaan penyakit gila yang ditimpakan kepada saya, yang diduga gila oleh penggugat yaitu Indah Wayu Widiawati, dan diminta rehabilitasi atas nama baik saya baik melalui media, informasi koran maupun radio, karena dikatakan gila ini sangat merugikan harkat martabat saya dan pekerjaan saya. Bab 5 soal rehabilitasi pasal 12 pasal 97 ayat 3 KUHP, bila tersangka atau penggugat diajukan keluarga dan kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya proses 14 hari dalam keputusan 14 hari dalam keputusan mengenai sah atau tidaknya penahanan diberikan kepada pemohon. Sesuai dengan draft ini juga merupakan sah laporan saya kepada negara, maka dalam 14 hari setelah diterimanya laporan ini yang saya sampaikan melalui media YouTube ini, saya mohon saudari Indah Wayu Widiawati untuk ditahan kepolisian Polres Pati atau Polda Jawa Tengah maupun Mabes Polri atas kewenangan pengadilan karena melakukan banyaknya serangkaian pelanggaran pidana sekaligus perdata. Indah Wayu Widiawati adalah tersangka pencurian penggelapan aset saya berupa surat-surat berharga sertifikat tanah, surat-surat berharga milik negara lainnya, melalui KK, KTP maupun surat nikah dan benda-benda berharga semenjak dia meninggal dari rumah, dan mengakuisisi beberapa saham gabungan perusahaan saya. Maka oleh Bapak Hakim mohon adanya penggunaan benda sitaan, surat sertifikat, buku nikah, KK, KTP yang mungkin dipalsukan demi kepentingan penyidikan harus diminta di pengadilan. Ada surat permintaan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas keamanan benda sitaan yang dicuri tersebut. 1 sertifikat tanah diduga bernilai 600 juta rupiah dan 2 sertifikat rumah tanah senilai 400 juta, total 1 miliar rupiah. Perlu untuk diketahui Bapak yang mulia majelis hakim bahwa penggugat menceraikan dan penggugat cerai dan atas nama Indah Wayu Widiawati adalah terlapor tersangka tercatat di kepolisian Polres Pati maupun Polda Jawa Tengah dalam serangkaian pidana delik hukum acara pidana terlapor di unit Satreskrim Lidik Sat 3 yang dipimpin Bapak Munjahid di Satreskrim Polres Pati. Tersangka juga diduga untuk melakukan percobaan pembunuhan berkali-kali dengan rekayasa kasus kepada Didik tergugat dalam eksekusi dirinya di Mojolawaran Gabus 11/11/2011. Namun karena berita acaranya masih kabur dan masih diteliti, lain halnya laporan ini P19 mangkrah di Pidum Kejaksaan Negeri Pati, dan saudara pelapor yang tergugat cerai ini tak mampu melanjutkan untuk mencari keadilan karena tidak mampu secara pembiayaan maupun keuangan. Padahal kasus kejadian dan kronologisnya jelas sudah dikirimkan ke Propam Polres Pati maupun Kasat Reskrim Polres Pati. Penggugat atau IWW juga telah dilaporkan oleh tergugat dalam delik aduan melalui pos terkait pengancaman, intimidasi, pemerasan, pencurian, kekerasan, dan konspirasi penipuan, rekayasa bohong, perampasan hak atas tunjangan gaji sebagai suami sepertiga dari gaji pokoknya, dan pengaduan ini masih tercatat di Kepolisian Republik Indonesia. Penggugat yang namanya IWW Indah Wayu Widiawati ini sangat licin dan lihai bermain watak, berlaku seolah-olah tidak bersalah, tidak bersuami dan mengaku janda, dan mengatasnamakan suaminya mati, merantau, stres, gila, dan lain sebagainya, dan berlaku seolah-olah tidak kenal dengan tergugat walaupun itu suaminya sendiri. Disaksikan masyarakat Polsek Winong, Polsek Kayen, Polsek Gabus, Polsek Tambak Romo, Polsek Pucakwangi, dan Sivitas Akademis Dinas Pendidikan Kabupaten Pati khususnya Kecamatan Tambak Romo dan lainnya. Karena tergugat Solihul Hadi adalah orang yang intelijen, orang yang pintar, dan pergaulannya dengan orang-orang pintar sadar hukum, maka lebih memilih menunggu mekanisme hukum yang ada yang dijalankan oleh negara, pemerintah yang nantinya dengan sendirinya sesuai dengan laporan tersebut. Selama ini penggugat tidak pernah dipenuhi
tergugat selama ini tergugat tidak pernah dipenuhi permintaan insentif tunjangan gajinya mengikat pada gaji pokok istrinya yang PNS tersebut sejak penggugat IWW diangkat PNS sampai dengan sekarang. Dan tergugat sudah dirugikan baik secara imaterial maupun material yang besaran nilainya ditentukan Bapak Majelis Hakim kemudian hari. Selama ini memang benar tergugat dalam keadaan terkatung-katung, memprihatinkan, sakit-sakitan, meminta-minta, depresi, nervous, gejala stres, dan sakit komplikasi. Dan selalu menunggu kepulangan istrinya yang diharapkan ke Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Namun harapannya itu tak kunjung terwujud, malah tahu-tahu penggugat menceraikan atau tergugat digugat cerai oleh istrinya tersebut sesuai dengan penyidikan laporan Kapolres Pati sekitar Februari 2014 yang dipimpin oleh Bapak Brigjen Hasan dan temannya yang saya tidak kenal, Kanit Reskrim Bapak Ali AKP. Berita acara ini harus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri lalu ke Pengadilan Negeri Pati secara otomatis atas limpahan pengecekan kebenaran kasus oleh Pengadilan Agama Pati tersebut. Karena tidak mungkin Saudara Didik atau Solikul Hadi mampu untuk mengajukan sendiri tanpa bantuan otomatis dari negara, maka mohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim Agama untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri secara cuma-cuma atau prodio karena pelapor dalam keadaan miskin dan terlunta-lunta sesuai dengan keterangan Kepala Desa Karangkonang, Winong Pati bahwa tergugat dalam keadaan miskin, maka nanti saksi-saksi yang sudah disebutkan dalam surat laporan untuk diperiksa kepolisian untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut, yaitu penterlantaran tergugat. Demikian permohonan pemahaman syarat uji material formal dan permohonan denda terkait yang diukur dengan kesalahannya. Bahan kajian dan pemeriksaan yang sudah saya sampaikan melalui sidang pengadilan agama kumulatif dengan sidang pengadilan negeri untuk diselenggarakan dengan terbuka dan seadil-adilnya. Demikian pemohon Pati 45/2016 pemohon atas nama Solikul Hadi SAG SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.